seseorang yang wow, kejam, pernah melakukan tindakan yang keras dan pernah menjadi geng motor dan melakukan tindakan kriminal. Terjerat kasus narkoba dan hampir mati karena overdosis. Saya memilih 31. Mulgi, kelahiran tanggal 31, anggota geng motor, suka melawan orang tua dan pernah dipenjara. Menurut pengakuannya, dia sering kerasukan sosok gaib akibat ulahnya sendiri. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Kok ada senjata tajam nih kayak parang ya, Roy? Iya, ini semacam kayak parang dan senjata-senjata tajam besi-besian. Dan saya melihat di sini bau narkoba. Pencarian jati diri. Istri statusnya. Kok sepertinya ada yang membingungkan di sini. Woi! Hati-hati dulu! Hei! Pelan-pelan lo! Itu bukannya si Mulgi. Harus kasih tahu orang tuanya. Woi! Mana duit gua? Duit gua. Weh, menang kita. Ayo motor lu. Pak, Bu, tolong bilang sama anaknya ya, jangan suka ngebut-ngebutan di jalanan. Untung saya nggak ketabrak. Coba kalau ketabrak. Iya Pak, gimana kalau sampai ada anak-anak yang ketabrak? Iya Pak, nanti saya akan nasihatin anak saya Pak. Awas ya Pak, bilang lagi sama anaknya, jangan ngelakuin itu lagi. Iya Pak, kami dan warga akan bertindak tegas. Kalau gitu, permisi Pak. Bapak peringatin sama kamu ya. Berapa kali Bapak bilang jangan kebut-kebutan di jalan. Bapak malu didatangin sama warga. Mereka pikir Bapak itu nggak bisa nasihatin kamu. Udah ngomongnya. Aku capek Pak, mau masuk. Dengerin dulu. Tiap kali Bapak nasihatin kamu selalu kayak gini. Pak, aku ini bukan anak kecil lagi Pak yang harus diomongin terus-terusan. Dengerin dulu. Selalu begitu jawaban kamu. Tapi pernah nggak kamu berubah? Nggak pernah kamu berubah. Mulgi, sekali lagi kamu kebut-kebutan, nanti motor ini ibu jual nanti. Ini yang bikin aku malas pulang ke rumah Bu, Pak. Setiap aku pulang, selalu ibu sama bapak marah sama aku. Oh, jadi udah berani kurang ajar ke Bapak. Pak, Berani? Pak, udah Pak. Ya Allah, udah Pak. Mulgi! Udah, Mulgi! Pak, udah. Gara-gara kamu nih, dari kecil kamu manjain dia. Jadi kayak gini nih. Bapak mau kasih dia pelajaran, makin kurang ajar sama orang tua. Pak, Oke. Pak. Apa sih Bu? Anak kayak dia itu harus kasih pelajaran Bu. Biar nggak ngelawan orang tua. Biar nanti ibu yang bicara sama Mulgi, Pak. Bapak nggak usah kasarin dia. Cuma Bu, anak kayak dia itu harus dikasih tahu. Bila perlu, dikasarin Bu. Kasih pelajaran. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa sih Bapak ngomong seperti itu? Dia itu kan anak kita, Pak. Kamu boleh bisa milih Bu. Bapak nggak mau Bu punya anak kayak dia Bu. Ya udah. Kalau emang bapak nggak mau punya anak kayak Mulgi pergi aja dari rumah Pak. Mulgi, kamu mau kemana, nak? Mau pergi Bu. Jadi ibu sama bapak nggak perlu nyari Mulgi lagi. Mulgi, kamu jangan pergi, Mulgi. Mulgi! Bu, biarin aja dia mau pergi juga Bu. Kita lihat aja. Jadi apa nak?
Setoran, sini, setoran gua mana? Nah, Iya nih. Ih, apa? Setoran semua. Tambahin. Sedikit, apain? Geledah. Gua bakar nih gerobak lu. Cari. Bohong nih pas ini. Nah, ini apa? Sini. Mas, jangan mas. Mas, dari saya mas. Duit itu buat anak sekolah mas. Kan sih, gak usah takut. Kita tunjukin kalau kita paling kuat di sini. Udah diam aja. Lu mau ngapain kesini? Nyari ribut. Sikat, maju. Oh punya mental tempe jangan belagu ah! Nggak tahu kita punya ilmu kebal ya? Masa kita bisa kalah sih sama geng motornya Yoga? Wajar kita kalah, Gi. Soalnya mereka pada pakai ilmu kebal, Gi. Bener tuh bos. Ilmu kebal. Pokoknya gua nggak mau tahu ya. Kita harus bikin perhitungan sama si Yoga. Tapi gimana caranya bos? Gue mau belajar ilmu kebal juga. Biar kita bisa ngelawan Yoga. Pak, kita mau belajar ilmu yang tadi dong. Soalnya ada ilmu kebalnya. Mempelajari ilmu kuda lumping itu tidak semudah yang kamu pikirkan, anak muda. Butuh waktu 5 tahun untuk bisa... Alah, kelamaan. Kita tuh butuh yang instan, yang cepet ilmunya. Pak. Gak usah belagu jadi orang. Bapak nggak tahu siapa kita? Kita ini geng motor paling terkenal di kampung ini. Bapak mau nyoba kita? Hah? Lu jangan dimajang lawan. Agak apa ini? Kalian bukan warga sini kan? Kenapa bikin onar? Kita nggak mau bikin onar, Pak. Kita tuh cuma pengen belajar ilmu kebal. Tapi kita dicuekin tuh sama orang tua belagu itu. Ya benar.
Jadi kalian ingin memiliki ilmu kebal? Iya, Pak. Kamu nggak perlu lama mempelajari ilmu itu. Saya ada jimat yang membuat kamu jadi kebal. Saya ngerasa di sini kamu ternyata adalah anak geng motor yang saya cium baunya ada rasa apa ya prestis gitu, kayak ini gue loh gitu. Itu kayak ada rasa kebanggaan. Terus tapi di sini ada korbannya adalah ibunya. Yang saya ungkap di sini ibunya yang bertanggung jawab sebagai wali gitu loh, untuk sebagai penebus dosa, penebus kesalahan. Misalnya kayak kamu udah mencelakakan orang terus dipanggil polisi, kemudian ibunya yang datang, terus kemudian ibunya yang bertanggung jawab di sini. Apakah itu pernah terjadi di sini? Betul. Lo kenapa sih muka lo satu kayak gitu? Ya sewot lah. Masalahnya nyokap gua yang dipukul. Tapi bos, kita kan udah menang dari geng si Yoga. Ah, pokoknya gua nggak mau tahu ya. Gua harus balas dendam ke Yoga. Kalau perlu semua gengnya gua bantai. Lu serius? Ya, serius lah. Kalau lu sendiri, lu bisa babak belur. Gua kan ada ini nih. Nih, dengan ini semuanya bisa gua lawan. Hebat sih. Ya, makanya gak usah takut dong. Berdasarkan informasi yang kami terima, kamu telah membuat kekacauan dan mengakibatkan seorang ibu terluka. Pak, bukan saya yang ngelakuin itu, Pak. Ibu itu adalah ibu saya sendiri, Pak. Kamu jangan banyak omong. Nanti kamu jelaskan saja di kantor polisi. Pak. Pak, kenapa sih anak sendiri dilaporin ke polisi? Biarin aja Bu, biar dia itu kapok. Tapi nanti kalau dia kenapa-napa gimana? Bu, kita harus sedikit kerasin dia. Biar dia itu tidak nyusahin kita. Ibu kan lihat, dia itu selalu bikin malu keluarga, Bu. Pokoknya sekarang juga ibu ke kantor polisi. Mau ngapain, Bu? Mau ngapain? Pak, ibu nggak bisa bayangin kalau Mulgi harus dipenjara. Ibu nggak mau. Nanti dia disamain dengan tahanan lainnya. Bu, biar dia itu kapok, Bu. Biar dia itu tahu kelakuannya gimana. Tapi kita kan bisa bicara. Kita bisa ngajarin dia pelan-pelan, Pak. Percuma, Bu. Kuping anak itu tuh udah nggak berfungsi. Udah kebal. Kita mau nasihatin dia kayak gimana juga. Nggak akan masuk, Bu. Ibu sini, selama ini selalu aja manjain dia. Akibatnya kayak gini nih. Kurang ajar sama orang tua dan mau hidup seenaknya aja. Bu. Nanti baru. Kenapa lu bisa masuk sini? Berantem geng motor, Bang. Geng motor. Jagoan geng motor, Bos. Anak baru. Lo harus tahu peraturan di sini. Lo harus bisa ngalahin gue. Maju. Apaan ribut-ribut nih? Mereka, Pak. Kamu baru saja sudah bikin ribut. Mulgi, ada apa ini, Pak? Dia mau melarikan diri dari penjara, Bu. Pak, tolong lepaskan anak saya akan menjamin dia, Pak. Ibu sebaiknya menasihati dia agar tidak berbuat macam-macam lagi di jalanan. Baik, Pak. Saya sering ingat saya pernah mengajak duel bapak saya. Berantem? Karena saya tidak mau diatur. My God. Saya tidak tahu itu dari pengaruh alkohol apa dari pengaruh Duel, apa. Cuman berantem. Jadi Bapak yang ngelaporin aku kantor polisi? Iya. Iya, biar kamu tuh kapok. Tahu sama kelakuan kamu. Pak, udah, Pak, udah.
Biarin Bu, biar dia tahu rasa Bu. Udah lah Pak, aku capek ya dengar ocehan Bapak. Kalau Bapak mau ribut sama aku, ayo. Laki-laki kok mulutnya kayak perempuan. Tidak apa? Papa, udah Pak, udah. Mulgi, udah dong Mulgi. Ini semua gara-gara kamu Bu. Tolong manjain dia. Udah biarin aja dia penjara Bu, biar tahu rasa. Makin lama makin kurang ajar sama orang tua. Kamu yang sabar dong, Nak. Jangan begitu sama orang tua. Kalau kayak gini terus, kita bisa kaya. Kaya. Udah ada kaya. Pokoknya malam ini kita rayain kesuksesan kita. Setuju, men. Gelasnya angkat. Lu bagi-bagi ya itu duitnya. Siap. Sek. Bos. Lu harus nyobain pil ini. Pil apaan tuh? Lu cobain aja.